Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friando Samifa dari MJ1D Pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen pada komputer sebagai tugas laporan UTS mata kuliah sistem komputer. Komponen-komponen penyusun komputer itu ada 3. Yang pertama itu hardware atau perangkat keras, yang kedua itu software atau perangkat lunak, dan yang ketiga brainware. Oke, yang pertama kita bahas hardware. Yang pertama hardware. Hardware atau perangkat keras komputer adalah semua jenis piranti atau komponen komputer yang bagian fisiknya dapat dilihat secara kasat mata dan dirasakan langsung. Menurut pendapat ahli James O'Brien, pengertian hardware merupakan semua komponen atau peralatan fisik yang digunakan dalam pemrosesan informasi seperti CPU, RAM, monitor, mouse, keyboard, printer, scanner, dan lain-lain. Biasanya, hardware terlihat sebagai bentuk output dari setiap proses sistem operasi komputer. Namun, tentu saja perangkat keras harus dibantu dengan software pendukung agar perintah yang ada di dalam komputer dapat dioperasikan baik. Fungsi. Adapun fungsi hardware yaitu untuk mendukung kerja komputer, menampilkan atau menerima input masukan atau proses, mengolah data atau informasi, memberikan output, serta menyimpan data atau informasi yang terpasang di dalam maupun di luar komputer. Hardware berdasarkan fungsi atau kegunaannya. Yang pertama, input device atau perangkat input. Jenis perangkat keras komputer ini berfungsi untuk memasukkan data atau informasi. Contohnya dalam bentuk teks, gambar, video, dan audio ke komputer. Beberapa contoh hardware yang termasuk input device seperti keyboard, mousepad, mikrofon, webcam, joystick, dan lain-lain. Yang kedua, process device. Perangkat keras jenis prosesor drive berfungsi untuk mengolah data dan menjalankan proses pada sistem komputer. Contoh process device yaitu CPU, RAM, VGA, dan sebagainya. Yang ketiga, output device atau perangkat output. Ada jenis hardware untuk mencetak dan menampilkan informasi dari hasil input data. Untuk data tersebut berasal dari hardware input setelah hardware proses. Contohnya speaker, monitor, dan printer. Yang keempat, storage device atau perangkat untuk menyimpan. Storage device merupakan perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai media penyimpanan. Berguna untuk menyimpan data-data komputer. Contohnya hard disk, floppy disk, CD atau DVD, dan flash disk. Kita lanjut beberapa contoh hardware dan fungsinya. Yang pertama, caching. Untuk melindungi bagian dalam komputer atau motherboard. Yang kedua, motherboard sebagai papan sirkuit utama yang sebagai penghubung komponen hardware lainnya. Yang ketiga, power supply sebagai penyedia daya untuk digunakan motherboard. Yang keempat, prosesor sebagai pemroses data atau otak dari komputer. Yang kelima, RAM untuk menyimpan data yang dibutuhkan CPU secara acak dan sementara. Data akan hilang jika komputer dimatikan. 6. ROM atau memori pada komputer. Untuk menyimpan data lebih lama dibandingkan dengan RAM, ROM ini berhubungan dengan BIOS komputer. Yang ketujuh, hard disk drive sebagai perangkat penyimpan data pada komputer. Yang ke-8, DVD atau CD-ROM
untuk membaca dan menulis data ke media CD atau DVD. Yang kesembilan, keyboard sebagai papan ketik pada komputer PC atau laptop. Yang berikutnya, mouse sebagai penunjuk arah atau kursor arah. Webcam untuk mengambil dan merekam gambar maupun video. Mikrofon untuk mengambil atau merekam suara. Scanner untuk memindah berkas. Touchpad sama seperti mouse tetapi adanya di laptop aja. Selanjutnya, trackball sama seperti mouse namun lebih mudah dalam menggunakannya. Yang ke-16, monitor untuk menampilkan visual dari komputer ke layar monitor. 17, speaker sebagai perangkat pengeras suara. Ini adalah contoh-contoh hardware ya. Bisa kita lihat ada monitor, LCD monitor, laptop, komputer sistem, keyboard, speaker, dan banyaklah hardware. Oke, kita lanjut ke software. Software adalah suatu data yang diprogram, diformat, dan disimpan secara digital. Tidak berbentuk fisik tapi dapat dioperasikan oleh penggunanya melalui perangkat komputer. Sebuah software atau perangkat lunak juga merupakan jembatan penghubung yang menghubungkan antara pengguna dengan hardware sehingga dapat melakukan suatu perintah tertentu. Jadi, tanpa adanya software, maka komputer hanyalah sebuah mesin yang tidak bisa menjalankan perintah apapun dari user. Software dikelompokkan dalam dua klasifikasi, yaitu berdasarkan jenis dan distribusi. Yang pertama, software berdasarkan jenis. Ada beberapa jenis software atau perangkat lunak di dalam sebuah sistem operasi komputer. Di antaranya, yang pertama ada application software atau perangkat lunak aplikasi. Software ini punya fungsi tertentu, misalnya untuk presentasi dan pengolahan data. Contoh application software itu ya Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, MUOB, OpenOffice, ya Microsoft PowerPoint dan lain-lain. Yang kedua, operation system atau sistem operasi. Fungsi software ini biasanya digunakan untuk mengkoordinasikan setiap komponen dan fungsi komputer. Contohnya Windows, DOS, dan Linux. Dan yang ketiga, programming language atau bahasa pemrograman adalah software yang berfungsi sebagai pemberi instruksi standar. Contohnya PHP, Java, dan Microsoft Visual Basic. Nah, yang kedua, software berdasarkan distribusi. Selain jenis-jenis software di atas, ada beberapa software lainnya yang diklasifikasikan berdasarkan distribusi. Antara lain, yang pertama ada namanya freeware, yaitu software tanpa batas waktu tertentu. Biasanya software ini memiliki fitur kurang lengkap dan tidak maksimal. Dan yang kedua ada adware, yaitu software yang bisa didapatkan dan digunakan secara gratis namun dengan kompensasi adanya iklan yang muncul di komputer user. Dan yang ketiga ada spyware, yaitu perangkat lunak yang dibuat khusus untuk memata-matai segala aktivitas pengguna komputer. Biasanya software jenis ini banyak disalahgunakan seperti untuk mencuri data dari komputer lain. Selanjutnya ada open source, yaitu software yang kode sumbernya dapat dibuka, diubah-ubah, ditingkatkan dan disebarkan. Biasanya software jenis ini dapat diperoleh secara gratis dan dapat dikembangkan oleh orang lain dengan lisensi GPL atau General Public License, GPL ya. Selanjutnya ada shareware, yaitu piranti lunak untuk keperluan tertentu yang dibagikan secara gratis, biasanya sebagai demonstrasi dengan fitur terbatas.
dan penggunaannya untuk waktu terbatas. Selanjutnya ada malware, yaitu software yang dianggap sebagai perusak sehingga bisa berbahaya jika software malware salah digunakan. Ya mungkin kayak virus ya, termasuk. Dan selanjutnya ada firmware, yaitu jenis software penyimpanan yang hanya dapat dibaca atau memory read only. Software ini bersifat paten sehingga tidak bisa dilakukan modifikasi atau pengembangan meskipun ada masalah dalam fungsinya. Beberapa contoh software atau perangkat lunak. Yang pertama itu ada Google Chrome. Fungsinya itu untuk masuk ke jaringan online atau internet. Yang kedua, Mozilla Firefox yang fungsinya untuk masuk ke jaringan online juga. Yang ketiga, Microsoft Office Word, fungsinya ya untuk mengedit atau mengetik sebuah dokumen. Yang keempat ada Microsoft Office PowerPoint, fungsinya untuk membuat suatu presentasi, membuat video, mengedit foto, dan lain-lain. Yang kelima, Microsoft Excel, fungsi kurang lebih sama dengan Microsoft Word untuk membuat atau mengedit sebuah dokumen. Dan yang keenam, Format Factory yang fungsinya untuk mengubah format pada foto, video, atau musik. Yang ketujuh ada VCL Media Player, berfungsi untuk memutar video film. Yang kedelapan ada AIMP3, fungsinya untuk memutar musik atau lagu. Ada Feston Image Viewer yang fungsinya untuk mengubah, mengedit, atau memotong gambar. Ada Recycle Bin yang berfungsi untuk melihat atau mengambil file yang sudah dihapus. Ada Corel Draw, fungsi untuk membuat atau mengedit sebuah gambar. Ada Photoshop, fungsinya untuk mengedit foto atau gambar. Ada Opera Mini yang fungsinya untuk masuk ke jaringan, dan ada juga Cleaner, fungsinya untuk membersihkan atau menghapus data yang tidak perlu. Nah, ini contoh contoh software ya. Beberapa software ada Microsoft PowerPoint, Microsoft Office Word, Linux, Gmail, Chrome, dan lain-lain lah. Yang ketiga, kita masuk yang namanya brandware. Secara umum, brandware memiliki arti sebagai orang yang sedang menggunakan atau mengoperasikan perangkat komputer. Jadi, pada intinya, brandware merupakan seorang manusia yang mampu menjelajah hardware maupun software pada komputer. Dalam sebuah sistem komputer, brandware memang tidak akan pernah bisa dipisahkan dari hardware dan software. Brandware sendiri sering disebut sebagai perangkat intelektual karena hardware dan software tidak bisa dijalankan tanpa brandware. Hal ini dikarenakan tiga komponen brandware, software, dan hardware ini saling melengkapi satu sama lain. Sebenarnya brandware memiliki banyak contoh yang sudah sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari ya. Adapun beberapa contoh brandware yang menarik untuk diketahui adalah yang pertama itu ada Nether. Yang kedua ada EDP Department. Yang ketiga ada Network System. Nah, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan brandware, sebaiknya ya kita juga harus mengenal apa sih jenis-jenis brandware. Yang pertama itu ada operator komputer. Operator komputer ini merupakan brandware yang bertanggung jawab menggunakan sistem pengolah data berhubungan dengan komputer. Yang kedua ada teknisi. Teknisi adalah salah satu brandware yang bertugas untuk maintain semua perangkat komputer jika terjadi masalah. Yang ketiga ada trainer. Perlu diketahui trainer ini adalah salah satu brandware yang memiliki pengetahuan lebih banyak dan lebih luas, sehingga trainer memiliki tanggung jawab penuh untuk mendidik atau mengajari orang lain di bidangnya. Yang keempat ada konsultan. Konsultan adalah brandware yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan konsultasi atau nasihat. Jadi brandware yang bertugas sebagai konsultan harus paham betul pada bidangnya agar bisa memberikan nasihat secara tepat. Yang kelima, project manager, yang seorang brandware yang bertugas sebagai pemimpin pada project tertentu. Dan yang keenam ada programmer,
yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membuat program yang tujuannya adalah memudahkan. Dengan bantuan program tersebut membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah memakai program komputer. Yang ketujuh, spesialis jaringan. Spesialis jaringan adalah brainware yang sudah ahli dalam dunia jaringan komputer, bertanggung jawab atas semua itu. Yang ke-8, sistem analis adalah user yang memiliki tugas cukup penting, terutama merancang, membuat, mengawasi, dan mengevaluasi terhadap program. Yang ke-9 ada database administrator. Adalah brainware yang bertanggung jawab pada semua database, baik database aplikasi, organisasi, maupun database lainnya yang sangat penting. Setelah mengetahui berbagai hal tentang apa itu brainware, maka tidak ada salahnya kita mengetahui fungsinya. Yang pertama, programmer. Programmer itu adalah seorang yang memiliki keahlian dalam bahasa program untuk membuat sebuah program. Yang kedua, administrator yang bekerja sebagai orang mengelola sebuah sistem pada komputer maupun jaringan komputer. Yang ketiga, ada operator yang merupakan orang yang menjalankan sebuah sistem atau program dan termasuk merawatnya. Dan sistem dan program yang dijalankan semua menggunakan perangkat komputer. Contoh tugasnya adalah menyiapkan data yang nantinya bisa diakses baik dalam perusahaan maupun pribadi. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang software, hardware, brainware. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.